Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas 8 rekomendasi kripto untuk bulan April gitu ya. Dan kalau teman-teman suka video ini mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe. Dan di video kali ini kita akan bahas 8 rekomendasi kriptonya, termasuk dengan alasannya kenapa kripto-kripto tersebut berpotensi di bulan April, di bulan ini gitu ya. Dan ya, kembali lagi disclaimer on semuanya, karena ini video non financial advice dan semua keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kembali lagi, do your own research. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Untuk kripto pertama yang akan kita rekomendasi, ini kembali lagi kita lihat dari yang secara safety dulu ya. Jadi ini kita lihat dari yang big caps, itu adalah Solana atau Sol. Karena Sol ini akan cukup menarik di bulan April, makanya saya rekomendasikan. Alasannya kenapa? Karena salah satunya ini adalah OpenSea. Mungkin teman-teman familiar dengan yang namanya OpenSea. OpenSea adalah ini kita kecilkan. OpenSea adalah NFT marketplace terbesar di dunia gitu ya, OpenSea. Dan ini OpenSea dulu hanya berintegrasi untuk di jaringan Ethereum, mungkin Matic, dan sekarang ini dia akan masuk ke dalam jaringan Solana khususnya di bulan April nih. Kalau teman-teman perhatikan ya, OpenSea April 2022 gitu. Jadi ini bulan April 2022 NFT Solana bisa dijual belikan di OpenSea gitu. Artinya apa? Artinya demand untuk NFT Solana ini akan naik juga. Dan biasanya kalau orang mau membeli NFT Solana membutuhkan Sol gitu ya, Sol. Jadi kemungkinan besar kita lihat sendiri juga nih, Sol sudah sedikit mengalami kenaikan dalam 7 hari terakhir 36%. Tapi saya rasa ini masih bisa berpotensi lagi sih sebenarnya ya. Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat juga tentang NFT whale gitu. Jadi bukan hanya di market crypto, ada crypto whale, NFT juga gitu. Jadi ada holder NFT yang cukup besar gitu ya. Mungkin ini salah satunya, kita lihat ada si Dead Bubble. Sebenarnya dia juga cukup besar ya. Dia I am investing 180,000, jadi sekitar $180,000 untuk masuk ke dalam NFT-nya Solana. Dan ini cuma satu dari mungkin sekian ratus atau sekian ribu orang yang mungkin mulai masuk juga ke dalam NFT-nya Solana gitu. Jadi artinya apa? Artinya demand untuk Solana ini makin lama makin naik karena orang-orang berebutan untuk membeli NFT Solana. Jadi kira-kira itu alasannya. Ditambah lagi untuk Sol mungkin ini ya. Ini ada berita baru juga. PUBG publisher Krafton partners with Solana Labs. Jadi ini salah satu game, mungkin teman-teman sudah familiar ya, PUBG. Dan ini ada partnership dengan Solana Labs. Dan jadi ada kemungkinan besar mungkin mereka akan launching P2E games gitu ya di blockchain Solana. Mungkin ada kemungkinan juga. Di sini kita lihat video game developer Krafton announced partnership with Solana Labs on Wednesday that could bring non-fungible tokens. Jadi ya mungkin masukin juga NFT. Biasanya kan seperti itu. Jadi akan cukup menarik. Jadi ada caranya adalah teman-teman bisa lihat, mungkin lihat di Solananya. Ini mungkin lebih safe gitu ya, memperhatikan Solana atau membeli Solana, atau mungkin lihat secara ekosistemnya juga Solana gitu. Jadi ada beberapa ekosistem Solana, teman-teman bisa perhatikan juga. Mungkin bisa decentralized exchange-nya, kita lihat ada Serum, ada Raydium, ini juga masih cukup menarik gitu ya. Tapi ini sedikit lebih beresiko karena secara ranking ini dia masih di bawah gitu ya. Jadi banyak pilihan. Itu untuk Solana. Yang kedua, sebenarnya ini juga masih di dalam ekosistem Solana, yaitu adalah Arweave atau AR gitu, AR. Ini juga cukup menarik. Kalau teman-teman yang viewers lama mungkin sudah familiar, kita sempat membahas Arweave dan salah satu kripto favorit saya juga, di mana dia bergerak di dalam storage atau file sharing gitu ya. Dan ya, beberapa data Solana sendiri juga di-store di dalam Arweave sendiri. Makanya kalau saya perhatikan, kalau Solana naik, seharusnya Arweave juga mengalami kenaikan gitu ya. Dan Arweave ini sebenarnya tidak hanya terpaku oleh Solana. Di beberapa layer satu lainnya menurut saya nanti juga akan cukup signifikan kalau mereka akan mempergunakan Arweave sendiri secara fundamentalnya gitu ya. Jadi ini Arweave good choice, store data permanently. Jadi ini secara ini saya lihat sendiri juga Arweave masih sedikit under value dan mungkin storage belum cukup booming juga di crypto. Jadi akan cukup menarik ya. Intinya adalah mereka punya tagline adalah welcome to perma web atau permanent web, di mana data-data ini bisa di store selama-lamanya gitu ya. Mungkin nanti kita bikin video update tentang fundamental Arweave karena sudah lama juga kita tidak update ya. Jadi itu yang kedua, yaitu adalah Arweave. Yang ketiga, ini sempat kita rekomendasikan juga di video rekomendasi untuk bulan Maret, yaitu ada Avalanche. Dan saya rasa Avalanche sendiri masih cukup berpotensi juga ya di bulan April sendiri, dan fundamentalnya juga masih kuat gitu. Dan dia adalah juga crypto layer 1. Jadi teman-teman mungkin sudah familiar, sempat kita bahas juga tentang Avalanche, di mana dia cepat, lalu dia low cost, cukup murah juga secara gas fee, dan ekosistemnya sendiri itu growing gitu ya, dengan beberapa mekanisme barunya dia, teknologinya seperti subnets dan lain-lainnya.
Jadi ini untuk Avalanche. Dan yang menariknya juga di Avalanche ini beberapa hari yang lalu ada update tentang DeFi Kingdoms. Mungkin teman-teman juga familiar, DeFi Kingdoms ini adalah salah satu game DeFi gitu, game DeFi, game play to earn yang cukup terkenal di jaringan Harmony One. Dan sekarang ini dia akan masuk ke dalam jaringan Avalanche gitu. Dan ini cukup menarik dan hopefully ini menggait user-user baru di Avalanche. Dan kemungkinan Avalanche akan sedikit mengalami kenaikan. Dan Avalanche ini secara fundamental juga salah satu yang kuat gitu ya, dan cukup besar sih kalau kita perhatikan secara market cap, dia ranking 10 ya. Ini untuk Avalanche. Kita lihat juga di sini ada apa? Ini DeFi Kingdoms. The long anticipated launch of DeFi Kingdoms Crystal Veil is now live. Jadi ya ini teman-teman bisa menjadi konsiderasi juga. Ditambah bukan rekomendasi berikutnya, tapi mungkin seperti ekosistemnya juga akan cukup menarik. Salah satunya juga Trader Joe yang sempat kita rekomendasikan juga. Ini adalah decentralized exchange di Avalanche. Jadi kalau kita perhatikan, kalau misalnya Avalanche mengalami kenaikan harga, usernya naik, seharusnya user di decentralized exchange-nya juga akan naik, dan mungkin harga Trader Joe sendiri atau Trader Joe sendiri akan mengalami kenaikan. Jadi itu secara logikanya. Jadi itu untuk yang ketiga. Yang keempat itu akan cukup menarik. Ini mungkin secara ada pro dan kontra, yaitu adalah ApeCoin. ApeCoin ini menarik karena baru saja dia launching ya. Tapi kenapa saya rekomendasikan? Karena saya rasa sendiri mungkin ekosistem ApeCoin akan cukup growing juga di bulan April ini. Tapi ini akan sedikit beresiko untuk ApeCoin sendiri. Kita lihat ApeCoin ini sekarang ranking 45 dan sekarang di level 13,54 dolar. Tapi ini masih sangat-sangat baru. Jadi kalau teman-teman mau membeli ini, saya disclaimer on juga karena ini cukup beresiko ya, walaupun secara ranking cukup besar. Tapi kenapa direkomendasikan? Karena ApeCoin ini ada pengumuman tentang dari si Yuga Labs. Yuga Labs ini adalah founder dari beberapa project NFT terkenal gitu ya. Salah satunya adalah Bored Ape Yacht Club, lalu dia juga akuisisi CryptoPunks, ada Meebits dan lain-lainnya. Kalau teman-teman perhatikan secara harga, nah ini Bored Ape Yacht Club sendiri ini secara harga 110 Ethereum untuk satu NFT seperti ini kira-kira. Dan yang menariknya di bulan April ini ada trailernya nih dari Yuga Labs. See you on the other side in April, powered by ApeCoin. Jadi kita nggak tahu, tapi kalau prediksi saya kemungkinan besar ini akan ada metaverse Yuga Labs gitu ya di bulan April, dan mungkin bisa membelinya menggunakan ApeCoin. Dan kalau misalnya seperti itu, seharusnya harga ApeCoin akan mengalami kenaikan. Tapi belum ada pengumuman lebih lanjut gitu ya, ini hanya analisa. Itu yang keempat. Kita lanjut yang kelima. Yang kelima ini mana ya? Nah, yang kelima ini Glimmer atau Moonbeam. Wow, ini dia udah naik 73% ya. Ini cukup ini. Jadi akan cukup beresiko juga karena sudah naik 73%. Tapi ini sebelumnya beberapa hari yang lalu juga sempat kita ada bahas juga, yaitu Moonbeam atau Glimmer. Karena saya rasa ini secara harga dia kalau kita dari 3 bulan yang lalu ya, dia cukup terdiskon. Bayangkan dia dari 15 dolar dia turun sampai ke sekitar 2 dolaran ya, dan sekarang ini ada naik sekitar 5 dolar. Dan ini lagi ada momentum bagus sedikit di Glimmer dan di beberapa ekosistem Polkadot juga. Jadi bisa diperhatikan, dan secara fundamental Moonbeam ini adalah layer 1 Ethereum Virtual Machine gitu ya. Ini sempat kita bahas di video terakhir. Nah di sini di Polkadot siap terbang, kita membahas ekosistemnya. Nanti saya mungkin linkin juga di deskripsi kalau teman-teman yang mau dapat info lagi gitu. Karena secara fundamental saya rasa Glimmer atau Moonbeam Network ini masih cukup menarik juga. Walaupun kalau secara harga untuk sekarang dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi mungkin kalau mau beli tunggu koreksinya gitu ya, tunggu koreksi. Dan kita tahu di kripto ini walaupun dia sudah naik 68%, masih ada potensi beberapa persen lagi gitu ya. Jadi itu Glimmer. Dan kita lihat juga secara ekosistemnya, karena dia adalah layer 1, sudah cukup banyak dia punya ekosistem ya. Kita ada DeFi, ada NFT dan lain-lain. Ini teman-teman kalau mau perhatikan lagi gitu. Jadi ini udah cukup development dan salah satu yang paling parachain, yang paling hype gitu ya di Moonbeam. Nah, karena kita rekomendasikan Moonbeam atau Glimmer, selanjutnya yang keenam ini saya rekomendasikan yang namanya sisternya gitu ya, atau saudaranya lah, namanya adalah Moonriver atau MOVR, Mover gitu ya. Mana nih Moonriver atau Mover. Nah ini juga kenaikan. Jadi logikanya juga hampir sama. Kalau misalnya Glimmer mengalami kenaikan ya, seharusnya Mover ini juga akan mengalami kenaikan juga. Jadi kira-kira seperti itu. Kenapa mereka ada koneksi? Karena kalau teman-teman mengerti tentang yang namanya Polkadot ekosistem, Moonbeam itu berada di dalam ekosistemnya Polkadot. Sedangkan kalau Moonriver ya, kalau kita Moonriver ini berada di
parachainnya Kusama. Jadi hampir sama juga. Hubungan antara Kusama dan Polkadot ini hampir sama dengan Moonriver ke Moonbeam. Gitu. Jadi seharusnya kalau misalnya Moonrivernya Moonbeam-nya naik atau Glimmer-nya naik, Mover juga akan mengalami kenaikan gitu ya. Itu rekomendasi ke-6. Nah, lalu kita lanjut ke rekomendasi ke-7 ya. Selain Moonriver, itu adalah layer 1 berikutnya. Karena layer 1 ini lagi cukup mengalami kenaikan. Dan ini kita mungkin bahas yang masih belum begitu naik juga gitu. Jadi mungkin masih ada potensi, yaitu adalah Mina. Mina ini cukup baru. Kita lihat dia masih ranking 82. Teman-teman bisa do your own research lebih lagi. Tapi ini saya rasa masih cukup menarik juga gitu ya untuk Mina. Kita lihat Mina. Yang menariknya adalah yang membuat saya tambah yakin juga, Mina Ecosystem has raised $92 million in a raise led by FTX official and Three Arrows Capital. Jadi dia baru mendapatkan funding. Funding dari mana? Dari FTX gitu. Ini adalah exchange terkenal, mungkin teman-teman familiar ya FTX. Lalu juga dengan Three Arrows Capital. Ini juga cukup terkenal. Biasanya yang diinvest ini adalah project-project bagus dan mungkin ada potensi ke depannya. Makanya saya lihat, wah ini sepertinya Mina cukup menarik juga di bulan April gitu ya. Dan secara harga dia belum naik, tapi secara development dia masih cukup developing. Kita lihat ini baru Maret 31, 2022, dia baru saja mendapatkan 100.000 on-chain accounts. Sebenarnya 100.000 ini kalau kita bandingkan di beberapa layer 1 lainnya nggak terlalu besar gitu ya. Tapi ini masih awal-awal gitulah. Jadi bisa dibilang kalau misalnya teman-teman invest di Mina, bisa dibilang masih step awal atau stage awal. Gitu ya, ini teman-teman bisa lihat 100,000 accounts atau 100.000 accounts dari Mina sendiri. Secara developmentnya cukup healthy. Dia bukan yang tiba-tiba naik tinggi sekali seperti ini, tapi dia cukup healthy dan per quarternya kita lihat nih. Pas 100.000 accounts di bulan Maret 31 gitu ya. 75.000 accountnya di bulan November. Jadi ya mungkin hampir 3-4 bulan untuk mencapai 100.000 accounts. Jadi sangat-sangat masih healthy dan masih cukup undervalue juga untuk Mina. Karena Mina ini adalah tagline-nya dia adalah blockchain yang paling ringan gitu. Mina blockchain secara file size-nya gitu ya. Secara file size-nya dilihat dari sini, file size-nya hanya sekitar 22 KB. Gitu, kita lihat dari sini. Mina, we are the world lightest blockchain powered by participants using zero knowledge technology. Bahkan dia pakai teknologi ZK. Oke, jadi untuk Mina. Lalu yang ke-8 atau yang terakhir, ini juga sempat kita bahas juga beberapa hari yang lalu, hidden gems gitu ya. Yaitu adalah secret atau SCRT. Mungkin kalau teman-teman mau lihat videonya nanti saya juga linkin di deskripsi ya, karena ini cukup menarik, secret, dan dia baru mengalami kenaikan sekitar 13%. Tapi ini rata-rata market crypto memang lagi naik gitu ya. Untuk Secret sendiri, dia adalah layer 1 blockchain juga. Tapi yang menariknya dia bergerak di dalam privacy network gitu. Privacy network. Mungkin kalau privacy, teman-teman ada yang menimbulkan pro dan kontra. Ada yang bilang privacy ini tidak bagus lah dan lain-lain. Mungkin identik dengan kegiatan gelap gitu ya. Tapi mungkin kalau saya pribadi, walaupun seperti itu, privacy ini juga masih ada kepentingan-kepentingan gitu. Nanti detailnya teman-teman bisa cek di dalam video di mana kita membahas secret dan ekosistemnya, ada secret NFT dan lain-lainnya gitu ya. Yang menariknya apa untuk secret di bulan April? Yang menariknya adalah ini dari Twitternya Secret, looking for alpha, look no further. Jadi kalau mau lihat alpha atau sesuatu yang bermanfaat lah istilahnya, lihat di sini aja. April brings Secret Networks next mainnet upgrade. Jadi dia akan ada next mainnet upgrade di bulan April yang namanya adalah Shockwave Alpha. Di sini kita lihat ada massive performance improvement, ada new product, ada partner baru dan lain-lainnya. Kita belum tahu pengumumannya apa, tapi mungkin saya rasa ini akan cukup besar juga untuk Secret Network. Jadi mungkin teman-teman bisa perhatikan ke-8 rekomendasi ini untuk bulan April dan cukup menarik. Tapi kembali lagi teman-teman, disclaimer on juga dan do your own research. Lalu jangan FOMO. Walaupun sekarang kita lihat market crypto ini lagi hijau, mungkin bisa lihat posisi entry-nya pada saat dia sedikit mengalami koreksi atau di supportnya lah, kira-kira itu ya. Jadi itu saja ke-8 rekomendasi di bulan April. Dan kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.